Halo, Ibu Mo. Ini surat keterangan kremasi anaknya, simpan baik-baik. Turut berduka cita. Sayang. Maaf ya sayang, Mama yang gak bisa jaga kamu. Salah Mama. Mama yang salah sama kamu. Sayang. Kamu tenang aja. Mama pasti bakal balas dendam buat kamu. Orang-orang bilang, air mata cewek itu air yang masuk ke otak pas milih cowok. Dulu, otak gue kebanyakan masuk air, makanya gue suka sama Yin Cheng, binatang kayak gitu. Halo Kak, aku pengen pulang. Xiao Yu. Apa sih Inceng brengsek itu? Lagi ganggu kamu? Salah gue dulu terlalu manja. Xiao Yu, jangan takut. Kakak bentar lagi pulang ke Indonesia. Gue langsung suruh orang jemput kamu, ya. Lawin, cewek lu sendiri di luar. Lu nggak khawatir? Udah dewasa, ngapain khawatir? Dia bakal ngambek beberapa hari terus balik. Kerja sama dikit, gue udah nahan lama. Lawin, biar gue bikin anak buat lu. Pakai sel telur gue sama sperma lu di dalam perutnya. Bikin bayi tabung. Yin Cheng, dasar bajingan. Nona, bos mau suruh gue jemput Nona pulang. Nona, bos Mo udah beli tiket pesawat. Bentar lagi bisa balik. Itu jasnya bos Mo, Nona pakai biar nggak sakit. Nona mau apa lagi, silakan suruh gue. Xiao Yu, aku cinta kamu, seumur hidup. Cuma kamu yang aku cinta. Asisten Zhang, tolong bantu gue urus dua hal. Pertama, cariin gue pengacara terbaik. Gue mau cari sama Yin Cheng, dia pergi tanpa bawa apa-apa. Kedua, kumpulin semua bukti Yin Cheng nyalahin wewenang. Sama selingkuh pas masih nikah. Gue mau dia sama Gao Sisi.
bayar mahal. Tunang aja Nona, gue langsung urus. Ying Cheng, Gao Sisi. Hutang kalian sama gue, sama anak gue, bakal gue tagih pelan-pelan. Dengan bunganya. Gue mau kalian hancur reputasinya. Gue mau kalian rasain semua penderitaan gue. Sampai lebih baik mati. Wah, kalah lagi. Truth or Dare? Cium dia. Kenapa lesu gitu? Kehabisan tenaga gara-gara gue? Dulu tiap kali kita bertengkar, selalu Moyu yang duluan hubungi gue. Kali ini dia ternyata bisa tahan untuk tidak menghubungiku. Ibu hamil memang gila. Nanti kamu rayu dia aja. Pasti beres. Kan aku bilang, mana mungkin dia tega tidak menghubungiku. Surat perceraian sudah aku tanda tangani. Besok jam 9 pagi, ketemu di kantor catatan sipil. Moyu, udah cukup mainmu, cerai apaan, jangan lupa. Dulu siapa yang maksa mau nikah sama aku, udah. Aku maafin kamu sepihak, hari ini ulang tahun Sisi. Kamu datang bayar tagihannya, sekalian minta maaf sama dia, urusan ini. Anggap selesai. Moyu, aku udah kasih kamu tangga turun. Jangan dianggap enak, semua orang nungguin kamu, cepat datang. Jangan bikin aku malu, alamat udah aku kirim. Aduh, julurkan lidah, ciuman beneran. Aku gak boleh kalah tantangan. Wah, tamu langka. Lawin lihat, kan aku bilang. Kakak ipar gak bisa lepas darimu. Memang Lawin, jago atur istri. Kayak gini kakak ipar, bisa gak marah? Kakak ipar duduk sini. Masih bengong apaan? Sini duduk, iya bener, bayar dulu tagihannya. Hari ini ulang tahun Sisi, jangan pelit. Udah tanda tangan. Moyu, kamu sengaja bikin rusuh ya? Hari ini ulang tahun Sisi, kamu gak datang rayakan, malah sebut cerai. Kamu sengaja bikin aku malu ya? Kakak ipar, bukan aku mau bilang. Lawin biasa manjain kamu, sekarang kamu berani. Ancam dia pakai cerai. Lagi pula, kamu kan ibu hamil. Kalau cerai sama Lawin, siapa yang jagain kamu sama anak? Kalian bilang, kakak ipar ini. Lihat hubungan aku sama Lawin terlalu baik. Jadi cari masalah ya? Iya, kakak ipar, wawasannya sempit. Sisi sama Lawin, cuma teman biasa. Kakak ipar, jangan mikir aneh-aneh. Moyu, kamu lagi hamil, jangan marah-marah gitu. Gini, kamu bayar dulu tagihannya. Terus minta maaf sama Sisi, urusan ini selesai. Anak, Ying Cheng, anak dari mana? Tanya hati nuranimu sendiri. Kamu pantas sebut dua kata itu. Aku aja belum tanya, baju yang kamu pakai. Punya laki-laki liar mana? Mantel Armani kan mahal, Lawin. Aku rasa, kepala kamu ini kayak padang rumput hijau. Kalian gimana pendapatnya? Wanita sekarang, kelihatannya polos. Di belakang mainnya makin gila. Lawin sendiri, dengan Gao Sisi. Bukan juga nggak jelas? Bisa sama? Dia sama Gao Sisi itu cuma teman cowok. Teman mainan berlebihan sedikit, nggak ada apa-apa. Cuma tidur bareng nggak masalah. Gimana? Udah ada yang baru? Di perutmu ada anakku, main sama pria lain. Kamu nggak malu?
Perutmu. Moyu, anaknya mana? Sekarang kamu baru peduli sama anak? Anakmu sudah mati 7 hari yang lalu. Dia masih kecil sekali, setelah dikremasi, abunya bahkan nggak sampai segelas ini. Penuhnya. Kamu yang bunuh dia dengan tanganmu sendiri. Nggak mungkin. Kamu bohong. Pasti kamu bohong. Gimana kamu buktiin? Surat kematian ini beneran? Hah? Barang ini, bikin gambar palsu online, cetak bayar beberapa ribu. Bisa jadi. Lawin, jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Iya, Moyu. Apa karena kamu marah sama aku, jadi habis lahiran? Sengaja sembunyikan anak, nggak mau aku ketemu? Bikin barang kayak gini buat nipu aku? Mau monopoli anak? Moyu, ku beritahu, itu ilegal, tahu nggak? Aku iri sama kamu. Hati bisa sekeras ini, bisa lihat anak mati di depan mata. Bisa ambil kesempatan nyawa anak, buat senangin orang lain. Lebih iri lagi, kamu selalu bohongi diri sendiri, selalu salahmu sendiri. Lempar ke orang lain, bahkan rasa bersalah sedikit pun enggan punya. Halo? Ini ada orang gak percaya keaslian surat kremasi. Gimana cara buktinya? Hal kayak gini masih nggak percaya? Kalau nggak percaya, tiap surat kremasi ada nomornya, bisa cek waktu kremasi. Nggak mungkin. Siapa tahu, orang yang kamu telepon tadi. Apa kamu udah setengah-setengah? Anak nggak mungkin mati. Jangan harap sembunyikan anakku dariku. Dulu belum kelihatan, Moyu ini kejam banget ya. Demi cemburu, sampai pakai anak jadi taruhan. Iya nih, cewek ini nggak biasa. Entah udah rencanain berapa lama, orang krematorium aja dipakai. Moyu, denger nggak? Meski kamu nggak mau hidup sama Lawin lagi, kamu nggak boleh pakai cara rendah kayak gini. Lawin itu bapak anaknya. Kamu nggak berhak kuasain anak. Waduh, kalau kamu nggak mau jadi ibu yang baik, kasih anaknya ke aku. Aku jadi ibu angkatnya. Gimana? Tutup mulut anjingmu. Kamu gak pantas sebut anakku. Kamu? Main sandiwara, maksa main ya? Oke. Kamu terus berakting, kalau begitu aku mau tanya kamu. Bukannya kamu bilang anaknya sudah meninggal? Anak kita, sebenarnya bagaimana dia meninggal? Katakan. Air ketubanku pecah, selama 3 jam penuh, bayi di dalam rahim. Meninggal karena sesak napas parah, bahkan belum sempat ke rumah sakit. Tidak kuat dan meninggal. Saat itu kamu sedang apa? Kamu membawa teman baikmu, balapan di jalan darurat. Kamu membawanya, menonton konser yang katanya penting itu. Omong kosong. Sisi sudah bilang padaku. Bahkan jika air ketuban pecah, tidak mungkin tidak bisa melahirkan. Apalagi bisa meninggal. Betul, aku cek di Baidu, dari air ketuban pecah sampai melahirkan butuh waktu lama. Istriku dulu anak pertama, air ketubannya pecah. Langsung dibawa ke rumah sakit, hampir saja terjadi masalah. Astaga. Mungkinkah anak Lawin benar-benar hilang? 6 Januari, pukul 20.15. Adalah waktu aku meneman Sisi nonton konser. Ada apa? Sayang, perutku sakit sekali, kayaknya mau melahirkan. Bisakah kamu kirim orang untuk membuka jalur darurat? Moyu, kamu ngapain? Sekarang lagi musim mudik. Kamu tahu betapa sibuknya aku? Ditambah lagi badai salju besar. Orang lain semua sabar menunggu di jalan tol. Kenapa kamu mau istimewa? Antre saja, aku masih ada urusan. Bukan, sayang, air ketubanku pecah, bayi bisa bahaya. Kumohon.
Tidak mungkin. Lawin, jangan gitu. Apa yang dia bilang? Langsung kamu percaya? Aku rasa dia sengaja. Murni tidak mau aku merayakan ulang tahun dengan tenang. Betul, kamu memang tidak mau Sisi merayakan ulang tahun dengan tenang. Baru pakai kematian anak untuk buat kebohongan. Kamu masih manusia? Ibu mana yang tega mengutuk anaknya sendiri mati? Lawin, meskipun anaknya sudah tiada, kenapa kamu tidak pikirkan bagaimana mungkin bukan dia sendiri yang jatuh? Aku rasa dia cuma mau lempar kesalahan ke kepalamu. Kamu bodoh amat. Iya juga, wanita sekarang, kebohongan apa yang tidak bisa mereka buat? Demi uang, bisa tiba-tiba lapor suami sendiri. Perkosaan dalam pernikahan, kalau ada masalah selalu salahin pria. Lawin, kami percaya kamu. Kamu biasanya baik sama teman-teman, tidak mungkin ke istri dan anak. Tidak peduli, aku rasa itu masalahnya sendiri. Kak, meskipun aku belum pernah melahirkan, tapi aku tahu. Aman tidaknya anak ini, sebenarnya tergantung ibunya. Sendiri tidak bisa jaga anak ini, masih mau lempar kesalahan ke kepala Lawin. Kamu cuma mau cari kambing hitam, kan? Betul, kamu, semuanya salahmu. Tubuhmu sendiri yang lemah, kamu tidak bisa jaga anak. Mau balik tuduh ya? Awalnya hari ini, cuma mau rayakan ulang tahun dengan tenang. Semua senang-senang, tapi kamu malah bikin masalah. Bawa-bawa benda sial ini bikin ribut. Dan fitnah kami, Lawin. Kamu, cepat sobek ini. Aku suruh kamu sobek, tidak dengar ya? Aku cari masalah? Nyawa anakku dibunuh berdua oleh kalian. Bersatu tangan bunuh. Sekarang kalian bilang aku tidak becus. Lalu semua salah dihapus? Persaudaraan. Aku mau tanya, orang seperti apa di dunia ini? Yang demi saudara sendiri, tega bunuh anak kandung sendiri? Moyu, jangan ngomong sembarangan. Lawin lihat wajahku. Masih sakit enggak? Sakit, bikin kesal. Dasar jalang, berani-beraninya kamu. Fitnah aku dan Lawin, bahkan kata-kata bunuh orang. Bisa keluar dari mulutmu. Kamu gila ya? Iya, kakak ipar, ini salahmu. Kamu nggak bisa karena gila, lalu sembarangan tuduh orang. Kalau sakit ya diobati, cepat ke rumah sakit jiwa. Jangan berantem di sini. Lawin, dari kecil sampai besar belum ada yang berani pukul aku. Kamu, Cukup ya, kamu nggak malu aku malu. Kita pulang dulu, urusan di rumah, jangan mempermalukan di sini. Ayo, jangan pergi. Hari ini kamu harus minta maaf. cepat, cepat minta maaf padanya, lihat wajahku. Sisi nggak akan berlarut-larut, cepat. Setelah minta maaf, urusan ini selesai. Suruh aku minta maaf? Kalian berdua nggak layak. Kamu ini perempuan, kok gini sih? Anakmu sendiri hilang. Lalu gak terima, hubunganku dan Lawin baik. Kamu cuma iri pada kami. Lawin kenapa? Sial banget, kok bisa nikah? Dengan kamu yang imut begini. Kakak ipar, pasti kamu terlalu banyak mikir. Kamu ini, Lawin dan Sisi. Dari TK sudah nempel, hubungannya. Lebih dekat dari kakak adik, iya, kalau kamu bilang mereka ada apa. Waktu kecil telanjang tidur bareng, hubungannya. Bukan malah makin gak jelas? Iya, harus diakui. Menikah itu ngeri, perempuan kalau nikah jadi picik. Masalah kecil, jadi gede begini, iri hati. Bikin orang jadi berubah total. Moyu, cepat minta maaf pada Sisi. Sisi, kasihanin gue dong. Dia gak bakal bawa perasaan, kalau enggak urusannya gak bakal kelar. Iya, urusan ini emang gak bakal kelar. Kalian semua udah pada ngerasa. Ini salah gue. Gue mau kasih lihat. Inceng si bajingan ini. Gimana caranya dia bunuh anak kandungnya sendiri? Gue. Sekarang tanggal 6 Januari, jam 8 malam. Di tol lagi badai salju besar, ada ibu hamil pingsan. Gak ada orang lain, gak ada keluarga, kita sekarang. Buat nyelamatin dia, rekam video ini, kalian jadi saksinya ya. Kalau ada apa-apa ke depan, gak ada hubungannya sama gue, ngerti kan? Ini. Ibu hamil ini udah, hampir gak kuat. Waduh, kayaknya beneran nih, ini sama sekali. Gak mungkin acting, kelihatannya kayak orang dewasa. Udah hampir gak kuat. Wah. Stop dulu, ada ibu hamil perlu pertolongan darurat. Lo ngerampas jalur darurat, gak ngelakuin hal yang bener, dasar. Mau lanjut nonton? Orang yang lewat naik motor di video tadi, itu gue. Orang itu, lewat dari jalur darurat, 2 orang itu.
Kayaknya Lawin sama Gao Sisi ya. Bukan gue yang bilang, Nyonya, lo emang hebat banget. Buat fitnahin Incheng, lo rela. Keluar modal gede, video Ailo ini, kok mirip banget sih? Pakai software apa buat ngeditnya? Iya juga, software video sekarang emang canggih. Mau situasi apa, langsung bisa digenerasiin, gue lihat itu. Cowok yang rekam video, kok kelihatan palsu banget. Mau hapus video? Maaf, gue udah panggil pengacara buat ambil bukti. Wuhu, peluit dibunyikan, semua mobil minggir. Keren banget. Hampir gak kebagian, konser idol, sampai nangis panik. Untung ada anak gue yang baik, buat buka jalan. Gak mungkin kan? Lawin beneran demi Gao Sisi. Buang istrinya yang hamil di tol gak diurusin, lo bilang. Gao Sisi jangan-jangan, sengaja ya. Bukannya gue udah bilang lo, pas naik motor. Jangan rekam video. Bukan, gimana gue tahu, dia dapat video itu dari mana? Moyu, lo gak mau minta maaf ya udah. Sisi kasihanin gue, dia gak bakal sama lo. Bawa perasaan, ayo jangan malu-maluin di sini. Pulang yuk, boleh kan? Jangan sentuh gue. Gue jijik. Moyu, lo gak ada habisnya ya? Gue juga baru sadar hari ini, lo ternyata picik banget. Nggak masuk akal banget. Incheng, lo ngomong apapun percuma. Gue nggak bakal lepasin kalian. Udah gue bilang, kematian anak itu nggak ada hubungannya sama gue. Kalau lo masih ngeyel, ayo kita ke pengadilan cari keadilan. Liatin, apa gue emang harus tanggung jawab atas kematian anak itu? Video-video itu kalau udah bocor, perusahaan pasti bakal nge-freeze gue. Nggak bisa, jangan sampai dia bikin masalah gede. Lawin, udahan deh. Cewek ini udah gila total, kayak anjing gigit kita. Kita bisa gigit balik nggak? Dia nggak mau minta maaf ke gue. Ya udahlah, ayolah Lawin. Cepetan usir dia, gue masih mau ngerayain ulang tahun. Lo tamat. Iya. Coba kalian lihat baik-baik. Ini apa? Aduh, ini apaan sih? Ini, saudara dekat. Bisa ciuman nggak? Lawin nemenin gue main di taman hiburan. Kebahagiaan double, lihat waktu posting di media sosial ini. Kakak ipar harusnya di rumah sakit kan? Dua orang ini cuek aja. Malah main ke taman hiburan. Ini gue lebih parah lagi. Pas kakak ipar lagi dioperasi di rumah sakit, si Gao Sisi ini malah pakai baju tidur kakak ipar, tinggal di rumahnya lagi. Nggak kayak gini. Ini cuma masalah angle kamera. Kita cuma bercanda sesama saudara, nggak kayak gitu. Iya, cuma buat foto-foto aja, biar keren di media sosial. Nggak ada artinya sama sekali. Iya. Beneran cuma buat foto? Terus yang ini? Lawin, istrimu sendirian di luar. Lo nggak khawatir? Udah dewasa, ngapain khawatir? Dia bakal ngambek beberapa hari terus balik. Kerja sama dikit, gue udah nahan lama. Lawin, biar gue bantu lo punya anak. Pakai sel telur gue sama sperma lo, masukin ke perutnya. Bikin bayi tabung. Jangan lihat. Jangan ada yang lihat. Ya tuh, orang-orang kayak apa yang lo kenal? Tinggal satu atap sama binatang kayak gini. Ajaib bikin mual. Ayo pulang sama gue. Incheng, lo masih inget gue? Golongan darah RH negatif kan? Anak nggak ada, gue pendarahan hebat. Dioperasi di rumah sakit belasan jam. Lo di mana? Lo malah biarin Gao Sisi pakai baju tidur gue, nyantai di pelukan lo. Main game bareng lo. Ini yang lo bilang persaudaraan? Ternyata emang ada masalah ya. Kasian kita malah belain kalian. Incheng, lo beneran brengsek banget. Istrimu lagi hamil, lo malah sama Gao Sisi. Main serong. Gao Sisi juga, ini namanya. Tahu dia udah punya pasangan masih nempel? Incheng sudah punya istri, masih akrab begitu. Sungguh tidak bermoral. Incheng Gao Sisi. Rupanya hubungan kalian yang murni seperti ini. Apa dia juga pernah melakukannya denganmu? Dan kalian semua pernah melakukannya? Benar-benar membuka mata. Jangan dengarkan omongannya, antara aku dan Sisi. Tidak ada apa-apa, aku sama sekali tidak tahu. Tentang dia dirawat di rumah sakit, dia tidak pernah meneleponku. Hamil 8 bulan, pendarahan hebat, sedang dirawat darurat. Bagaimana bisa meneleponmu? Istrimu hamil besar. Kamu tidak peduli setiap saat, malah menunggu dia meneleponmu. Aku bersumpah, antara aku dan Sisi hanya persahabatan, kalau bohong, disambar petir.
Lanjutkan. Kenapa berhenti? Tidak takut karma. Langsung disambar petir mati? Moyu, aku tahu salah. Maafkan aku ya, apapun yang ingin dibicarakan. Bicarakan di rumah ya. Sekarang baru tahu salah? Sudah terlambat. Pengkhianat. Harus menelan 1000 jarum. Hewan sepertimu. 1000 pun tidak cukup. Harus disiksa sampai mati. Dilempar ke neraka. Oh ya, besok jam 9 pagi. Aku tunggu di kantor secara sipil untuk urus perceraian. Jangan sampai terlambat. Aku mau naik jabatan, kalau cerai sekarang. Masa depanku hancur. Moyu, aku tidak mengerti apa yang terjadi pada kita. Kita jelas saling mencintai. Kamu bilang, akan menemaniku seumur hidup. Ini, bagaimana kita bisa jadi begini? Jangan sebut kata cinta dengan mulut kotormu. Aku jijik mendengarnya. Aku jijik? Kalau kamu, aku hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Kamu hamil. Tidak mau disentuh, aku juga pria. Moyu, kita masih muda, masih ada kesempatan. Punya anak lagi. Aku salah, aku minta maaf. Maafkan aku ya. Aku janji, tidak akan pernah lagi berbuat kesalahan seperti ini, oke? Kamu. Password MU dulu kan ulang tahunku. Kenapa diubah? Jadi apa sekarang? Moyu, lihat, kamu selama ini mencintai hewan seperti apa? Moyu, aku peringatkan, serahkan semua foto dan video di dalamnya, serta bukti di tanganmu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Kamu. Moyu, kamu sudah gila? Ya, aku sudah gila. Sejak anakku di jalan tol berhenti bernapas, aku sudah benar-benar gila. Jangan rekam. Jangan rekam. Berhenti. Semua berhenti, hapus rekamannya. Ying Chen, kau pikir dengan menghalangiku, kau bisa menghentikan segalanya? Menghentikan semua perbuatan kotormu agar tidak terungkap? Aku akan membuat semua orang melihat wajahmu. Yang munafik, berhatilah, dan kejam ini. Aku akan menuntut keadilan untukku dan anakku. Unggah ke internet, lihat apakah ada yang kenal mereka. Kalau sudah tak punya muka, biar mereka tak bisa angkat kepala seumur hidup. Betul! Dukung istri sah, hukum tegas pria brengsek dan selingkuhan. Gao Sisi, dulu aku salah menilaimu. Moyu, sudah cukup. Aku beritahu kau. Promosi internal tahun ini sudah diplot untukku. Nanti, gajiku akan lebih dari 2 kali lipat tahun ini. Aku susah payah dari grup Lutong. Berjuang sampai posisi sekarang. Kau mau nodai namaku? Hancurkan dan runtuhkan aku? Moyu, kau sungguh kejam. Aku kejam? Aku hanya membalas perbuatanmu dengan caramu sendiri. Kau gunakan nyawa anakku untuk kesenanganmu dan Gao Sisi. Masih mau promosi? Ying Chen, kau pikir dulu. Kau dapat posisi ini dengan kemampuan sendiri? Ku beritahu, promosi tak mungkin seumur hidupmu. Apa maksudmu? Halo, Kak, sudah sampai? Segera sampai. Lagi nelpon siapa sih? Presiden Direktur Grupmo. Oh iya, CEO perusahaan Lutong yang kau sebut tadi. Kenapa? Takut? Bos Mo, mobil sudah siap. Tuan Li juga sudah menunggu di luar. Berangkat sekarang? Ayo, jemput Xiaoyu pulang. Dari nada bicaranya, tidak seperti berpura-pura. Sulit dikatakan. Tapi kalau benar, Lawin benar-benar celaka. Benar-benar menabrak besi. Moyu, kau sudah gila karena kekhawatiran? Kau buat kebohongan ini, nakutin siapa? Kau anggap kami bodoh? Lagi pula, kalau kau benar-benar punya kekuatan, dulu kau akan tinggal dengan Lawin di kamar sewaan. Berhemat, hamil besar masih kerja serabutan. Benar, Moyu. Jangan banyak gaya di sini. Kita sudah menikah bertahun-tahun, kok aku gak tahu? Kamu punya kakak laki-laki? Lagian, meskipun kamu punya kakak laki-laki, dia bisa ngapain ke aku? Bener, itu aja udah sok jadi putri bangsawan. Kalau kamu beneran putri bangsawan, aku makan tai sambil berdiri terbalik. Orang bodoh emang gak ada obatnya. Kamu cuma bisa naik jabatan karena jilat. Pura-pura baik sama atasan, dasar tolol. Wajar aja gak bisa tangkap inti masalah. Ambil contoh paling ekstrim, misal kakakmu itu punya jabatan tinggi. Promosi Lawin kita juga udah jatuh dari awal.
Cuma kata-kata ibu rumah tangga kayak kamu. Bisa batalin hak promosi Lawin kita? Mimpi kali. Moyu, aku kasih kesempatan terakhir. Foto-foto di tanganmu sama semua bukti ini. Hapus semua, terus bilang ke media. Ini cuma salah paham. Kalau enggak nyangka ya? Waktu kita mesra dulu. Aku rekam banyak video dari berbagai sudut. Coba bayangin kalau ini nyebar kemana-mana. Akibatnya gimana? Kamu. Dasar binatang. Iya, aku memang binatang. Sekarang di depanmu. Cuma ada dua pilihan. Pulang ke rumah dengan baik. Aku anggap semua ini gak pernah terjadi. Atau kita sama-sama hancur. Kamu bikin aku jatuh. Kamu juga nggak bakal selamat. Lepasin dia. Kak, Bagus Moyu, berani-beraninya bilang aku selingkuh. Ini dia. Laki-laki gelapmu ya? Xiao Yu, kakak telat datang. Gimana, kamu gak apa-apa? aku gak apa-apa. Kak, Moyu, ini dia sandaranmu ya? Cuma pakai barang KW, sok jago. Kirain siapa? Cuma anak gelap yang cuma bisa nyari preman. Bocah kampungan aja. Kamu. Bos, kok Anda datang? Kok aku datang? Kalau aku gak datang, reputasi seluruh tim bisa hancur. Karena sampah kayak kamu. Bos, maksud Anda apa? Bukannya aku ini yang Anda angkat sendiri? Bukannya aku mau? Mau naik jabatan? Yin Cheng, kamu gak pernah lihat? Wajahmu sendiri kayak apa? Bos Mo, maaf banget, aku yang salah lihat orang. Angkat sampah kayak gini, sampai adik Anda kena sakit hati. Aku minta maaf ke Anda dan adik Anda. Kapten Lee. Gak usah minta maaf. Menurutku yang harus Anda lakukan sekarang adalah bersihin kotoran. Kayak yang selingkuh waktu masih nikah ini. Mengabaikan nyawa istri, mengancam dan menakut-nakuti, sampah macam itu menurutku tidak perlu ada lagi. Tidak masalah. Anda adalah pemimpin proyek investasi kota kami. Bahkan tamu kehormatan yang disambut langsung oleh atasan. Saya jamin, kami pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Bos Mo. Ketua Dewan Grup Mo? Ah tidak, bukan bos. Dia bukan ketua dewan, dia hanya aktor yang dicari Moyu. Dia adalah... Dasar bodoh, Yin Cheng. Kau menyalahgunakan wewenang, menyuap atasan, berselingkuh saat menikah. Semua bukti sudah saya serahkan. Tunggulah untuk diadili. Bos, bukan begitu, ini salah paham. Bos Mo, aku salah. Maafkan aku, ini cuma perselisihan kecil antara aku dan Moyu. Perselisihan suami istri. Akulah yang bodoh, akulah yang tergoda, Bos Mo. Aku tidak sengaja menindasnya. Lagi pula, aku ini juga adik iparmu, Bos Mo. Kau tidak mungkin menghancurkan keluargaku sendiri, kan? Adik ipar? Perselisihan kecil? Kebodohan sesaat? Saat adikku hamil 8 bulan, nyawanya terancam. Di mana kau? Kau sedang memanjakan selingkuhanmu. Kau bilang ini perselisihan kecil? Kau merekam video diam-diam untuk mengancamnya, menakut-nakutinya agar tidak menuntut. Kau bilang ini kebodohan sesaat? Aku beritahu, utangmu pada adikku. Dan anak yang belum lahir itu, akan kau bayar dengan seumur hidupmu. Akan kubuat kau, binatang ini, tahu. Rasanya hidup yang lebih buruk dari mati. Xiao Yu, kita pulang. Bos Mo, saya jamin. Saya akan menanganinya dengan serius, tidak akan mentolerir. Ayo kita pergi. Lawin, kau cuma diam saja melihat dia. Merusak pesta ulang tahunku? Kau mati, ya? Kau biarkan dia menganiayaku seperti ini. Au. Kau memukulku? Diam kau. Kaulah yang bilang. Saat hamil 8 bulan itu paling aman. Kaulah yang bilang. Wanita hamil itu paling manja, bukakan jalan untukmu, suruh aku mengantarmu. Itu juga anakku. Aku juga tidak salah, kan? Moyu keguguran. Bukan aku yang salahin. Jelas-jelas kaulah yang benci dia jadi beban. Mau buang dia. Kau benci dia karena hamil, repot. Kau bilang aku lebih muda dan cantik darinya. Dan dulu dia selalu penakut, kenapa kali ini berani sekali? Dia benar-benar mau cerai sama kau, ya? Tidak mungkin, aku tidak mungkin cerai sama dia. Tidak. Saya cari Xiao Yu, dia pasti akan memaafkan saya. Saya mau minta maaf sama dia, saya tidak minta maaf. Xiao Yu.
Kak, gimana sih ada orang yang tega banget kayak gitu? Nyawa anaknya sendiri aja dia cuekin, gak peduli. Dari dulu dia gak pernah sayang sama aku, bahkan sama anaknya sendiri. Juga gak pernah sayang. Xiao Yu, orang egois itu hatinya. Selalu cuma ada dirinya sendiri. Dia gak pantas kamu sayangi kayak gini. Dia juga gak pantas jadi ayah anaknya. Ini salah kakak. Semua salah kakak yang gak jaga kamu dengan baik. Aku gak nyangka si brengsek itu bisa perlakukan kamu kayak gini. Tenang aja, mulai sekarang. Kakak selalu jadi sandaran kamu. Ini bukan salah kamu. Kamu selama ini sibuk bangun karir. Udah kasih aku yang terbaik. Aku dulu yang buta. Sampai jatuh cinta sama dia. Udahlah, jangan bahas ini lagi. Aku lapar nih. Ayo, kakak ajak kamu makan enak. Selamat datang Bos Mo. Selamat datang Nona besar. Semua pengeluaran hari ini, kakak yang bayar. Tugas kamu cuma satu, nikmatin aja, hidup buat senang-senang. Kak, Nona Mo, layanan eksklusif yang hanya desain khusus Bos Mo buat kamu. Sudah siap semua. Makanan pribadi Michelin, spa relaksasi, terapi perasaan, semuanya akan dilayani satu-satu sama spesialis top kami. Dijamin bikin kamu lupa. Semua kesedihan, batin dan fisik senang, datang dengan semangat. Pulang dengan puas. mending jangan deh. Gak usah coba-coba, semua model baru ini sesuai ukurannya dia. Bungkus semua. Barisan ini, sama barisan sana, bungkus semuanya. Baik, Kan aku udah bilang, adikku itu cewek tercantik sedunia. Nah, gini baru adiknya Monan. Pede, cantik, gak ada yang ngalahin. Kak, ini beneran aku? Pasti dong. Xiao Yu, mulai sekarang. Kamu mau senang-senang gimana ya gimana, mau pakai cantik gimana ya gimana. Dulu aku pernah merendah demi cinta. Ternyata, mencintai diri sendiri itu rasanya luar biasa. Jangan bengong. Ayo, program selanjutnya, nikmatin hidup. Kesenangan lanjut terus. Terus, Tentu dong, kan kakak bilang mau ajak kamu makan enak. Halo Bos Mo. Kak, kamu bilang ajak aku makan enak. Jangan-jangan mereka? Lupakan aja deh. Hari ini main senang-senang, main yang seru ya. Oke, segera sampai. Kakak Xiao Yu ada urusan mendadak di kantor. Kamu main di sini saja yang seru, nanti kakak jemput. Kak. Ayo pergi. Nona kecil, lihatmu masih muda sekali. Kenapa lebih kaku dari nenek tua ini? Nek, aku nggak terlalu bisa menari. Menari nggak perlu bisa, ikuti irama saja. Ayo, ayo menari. Lihat, musiknya bagus banget. Hidupkan buat bahagia. Nah, gitu dong. Nikmati hidup selagi bisa. Nenek hidup 80 tahun, ada rahasia panjang umur. Apa itu? Orang harus menikmati hidup selagi bisa. Perempuan hidup di dunia ini memang berat. Kalau sendiri nggak cari kebahagiaan, siapa yang bisa bantu? Saatnya menikmati, jangan sungkan. Saatnya melepaskan, jangan ragu. Nona, masa depanmu masih panjang. Jangan sia-siakan waktu berharga untuk orang yang nggak layak. Nenek, kata-kata nenek benar. Nenek sahabat sejati saya. Ayo, saudari, bersulang. Saudari baik, ingat harus cari saya. Kita happy bersama lain kali. Minum sampai puas. Gak masalah, lain kali saya hubungi. Kita janji ketemu. Iya, baik-baik. Nek, nenek sembunyi-sembunyi keluar lagi. Nenek minum diam-diam ya. Cuma sedikit kok. Lagi asyik ngobrol sama saudari.
Beneran, cuma minum sedikit. Kakak senior, lama tidak bertemu. Kamu, Sekolah desain Shenceng, dulu kakak satu tingkat di atas saya. Kakak senior saya. Pameran tugas akhir kakak dulu. Saya jadi asistennya. Masih ingat? Kakak senior, tolong tanda tangani dong. Terima kasih. oh, kamu toh. Saya ingat sketsa kota yang kamu gambar dulu. Sangat menonjol. Cucu saya dulu sering sebut-sebut kakak senior, ternyata kamu. Studio kamu kan sedang persiapan. Pameran baru? Cepat, cepat, tambahin kontak saudari saya. Mungkin kalian berdua bisa kerjasama. Saudari? Kalian sudah jadi saudari. Saya gimana? Kakak senior, nenek memang karakternya suka iseng. Mohon dimaklumi. Nanti saya undang kakak ke studio untuk memberi masukan. Kita tukar kontak. Kakak senior, sudah malam, pulang sendirian gak aman. Mau aku antar kamu pulang? Xiaoyu, Nggak usah. Kakakku jemput aku. Sampai ketemu lagi ya. padahal dia cewek yang butuh dilindungi dan disayangi. Yin Cheng, awasi ketat. Jangan biarin dia nyaman satu hari pun. Berani ganggu adiknya Monan. Harus bikin dia bayar mahal. Siap. Bos, tolong kasih aku kesempatan lagi. Cuma sekali, aku udah kerja sama bos 8 tahun. Susah payah sampai posisi sekarang. Tinggal selangkah lagi, bos. Jangan karena hal kecil gini. Bos ngehancurin semua jerih payahku bertahun-tahun. Bos, jangan hancurin semua ini. Yin Cheng, yang lu sebut hal kecil itu. Nyalahin jabatan, selingkuh waktu masih nikah. Sampai nggak pedulin nyawa istri. Hal yang nyentuh batas ini. Di sini, nggak ada ruang buat nego. Bukan gitu. Bukan gitu, bos. Ini salah paham semua, bos. Bos, bertahun-tahun ini, aku udah banyak usaha. Tolong lindungin aku sekali lagi, cuma sekali. Usaha? Kalau bukan atasan yang kasih sumber daya dan dukungan. Lu pikir lu bisa naik secepat ini sendiri? Bos, aku udah tahu salah, beneran tahu salah. Aku nggak berani lagi. Aku bisa turun jabatan. Gaji dipotong setengah, bos. Asal bos izinin aku. Tetap di sini, asal nggak kehilangan posisi ini. Bos, aku punya tanggungan keluarga. Aku nggak bisa kehilangan kerja. Masih berani sebut keluarga? Yin Cheng, istri lu lagi sekarat di tol. Lu malah bawa cewek lain buat ngefans. Anak lu hilang, lu malah nggak ada rasa bersalah sama sekali. Keputusan atasan udah turun. Lu dipecat. Nggak mungkin kok bisa gini? Nggak mungkin. Ngelawan bos Mo. Ngelawan Nona Mo. Aku nggak bisa bantu lu lagi. Di seluruh Shenceng, nggak ada perusahaan yang berani terima lu. Siapa? Siap. Bawa dia pergi. Siap. Bos. Sayang pulang? Aku udah siapin buah di meja. Cepetan makan. Oke. Wah, gimana? Tahu pulang juga? Gao Sisi, rumah sudah berantakan banget. Kamu tidak tahu mau membereskannya? Lihat sudah jam berapa sekarang. Tidur sampai sore baru bangun. Yin Cheng, kamu salah obat ya? Aku kan kerja streaming. Selalu terbalik siang malam. Ini hari pertama kamu tahu. Pekerjaan saya apa? Tetapi juga tidak bisa bikin rumah ini jadi tempat sampah dong. Aduh, cuma sampah doang kan. Nanti juga dibersihkan. Kenapa kamu marah-marah gitu? Aku lapar, cepet masak dong. Pesan makan online aja. Ada apa? Menyesal ya? Kalau menyesal, kamu pergi saja. Kejar Moyu balik dong. Sudah, aku cuma bercanda kok Lawin. Kapan kita pindah balik ke apartemen besar? Rumah jelek ini.
Bukan bagian ini yang rusak, ya bagian sana yang rusak. Peralatan streaming dan alat fitness itu semuanya tidak bisa dibawa ke sini. Itu adalah harta pribadi Moyu sebelum menikah, dia sudah ganti kunci sejak lama. Apa? Dia seorang ibu rumah tangga. Dari mana dapat uang beli rumah? Bukan, kan kamu sebelumnya bilang bahwa uang muka rumah itu dibayar olehmu? Yin Cheng, kamu berani bohongi aku. Sudah, kan kamu segera naik jabatan kan? Nanti setelah gaji tahunan kamu cair, kita beli rumah baru lagi. Kebetulan aku juga rasa dekorasi lama Moyu itu kuno. Sudah tidak saya sukai sama sekali. Naik jabatan? Naik apa? Saya sudah dipecat perusahaan. Bahkan dimasukkan ke daftar hitam industri ini. Saya sekarang bahkan tidak dapat kerjaan sama sekali. Dipecat? Bagaimana bisa dipecat? Kan kamu sebelumnya bilang, Itu cuma masalah kecil, perusahaan akan memberikan keringanan kan? Masalah kecil? Semua karena kamu, kalau tidak karena harus ngantar kamu ke nonton konser jelek itu, saya juga tidak akan menyalahgunakan wewenang. Dilaporkan orang, juga tidak akan diincar oleh Monan. Si gila itu. Sekarang sudah bagus, rumah saya hilang. Rumah tangga hilang, semuanya hilang. Kamu puas sekarang? In Cheng, kamu gila ya? Kamu sekarang salahkan saya? Dulunya kamu yang di depan saya. Pura-pura jadi pahlawan, sekarang kamu mau serahkan tanggung jawab. Semua ke kepala saya kan? Siapa yang tahu kamu tidak berguna sebesar ini? Bahkan kerjaan pun tidak bisa pertahankan. Aku kasih tahu kamu. aku bukan si bodoh Moyu itu. Aku ikut kamu bukan untuk tinggal di rumah sewa bareng. Dan minum angin utara. Kamu sudah pulang. Aku mau panaskan makanannya buat kamu. Tidak usah dipanaskan. Bukan sudah bilang kan, suruh kamu makan duluan, jangan nunggu saya. Aku mau nunggu kamu pulang makan bareng. Istri. Ikut aku, kau menderita. Tidak, aku percaya cinta bisa menaklukkan segalanya. Hidup kita pasti akan semakin baik ke depannya. Ya, kau jelas bukan Moyu. Moyu bisa mengatur rumah dengan rapi. Menyiapkan meja penuh makanan, menungguku. Mengerti pekerjaanku yang berat. Kau bisa apa? Kau cuma bisa main, makan, boros. Lainnya? Kenapa sekarang menyesal? Waktu selingkuh dulu. Bukan begitu katamu. Setiap sebab ada akibat, karma. Itulah aku. Kurasa kalimat itu cocok buat kita. Aku lapar, nanti pesan makanan online. Belikan aku bubble tea yang besar. Oh iya, pesankan juga ayam goreng, pedas sedikit. Cepat! Sekarang kerjaanku hilang, rumah hilang, semuanya hilang. Kau masih mikirin makan ayam goreng, minum bubble tea? Gao sisi. Pergi kau. Minggir. Pergi ya pergi. Siapa yang mau di tempat jelekmu ini? Yin Cheng. Kau benar-benar brengsek. Rumah tangga yang baik. Kau rusakin sendiri. Puas sekarang? Tidak. Aku masih ada kesempatan. Aku akan minta maaf ke Xiao Yu. Halo, saya cari Moyu. Saya suaminya. Moyu? Rumah ini kami beli bulan lalu. Pemiliknya sudah pindah lama. Mungkin Anda salah alamat. Sayang, siapa? Nggak kenal. Kayaknya otaknya bermasalah, cari istrinya sendiri. Nggak tahu mau cari di mana.
Sini, biar kakak cium. Aduh, jangan bikin bekas, nanti siang live. Katakan, aku atau dia, siapa yang lebih hebat? Lebih enak? Nggak tahu. Gimana kalau suatu hari kita bertiga? Aku bandingin. Oke. Qiangzi, buka pintu. Aku Yin Cheng, Qiangzi, buka dong. Qiangzi. Yin Cheng, kok kamu datang? Aku ada urusan, nggak bisa, Qiangzi. Dulu kan kamu yang kenalin Moyu ke aku. Kamu tahu dia dulu tinggal di mana? Ini, aku juga nggak dekat sama dia. Kamu aja nggak tahu. Apalagi aku. Qiangzi, siapa di dalam rumah? Nggak ada siapa-siapa, teman. Qiangzi, siapa yang datang? Gao Sisi, Qiangzi, kalian lagi ngapain? Yin Cheng, bukan seperti yang kamu bayangkan. Aku sama Gao Sisi, kami lagi bosan. Main game bareng, aku anggap kamu saudara. Kamu perlakukan aku gini? Aku lagi susah. Kamu nggak bantu, malah tidur sama cuekku, Chengzi. Tenang dong, kita kan saudara. Mana ada milikmu milikku, dasar muka tebal. Qiangzi. Yin Cheng, kamu gila ya? Aku sama Qiangzi. Cowok lajang, cewek lajang, kenapa muka tebal? Kalau muka tebal, kamu yang muka tebal, udah punya istri. Masih genit sama aku, kamu punya hak ngatur aku? Iya, kita kan saudara, kalian berdua pacaran. Aku aja nggak peduli, kamu cupu amat sih, saudara. Iya, bener-bener saudara yang baik. Gao Sisi, buat ngebiayain kamu. Aku minta-minta ke sana sini, kamu perlakuin aku gini? Aku memang pacaran sama Qiangzi. Kenapa? Susah datang masing-masing lari, kamu sekarang cuma orang miskin. Punya hak ngatur aku? Lagi pula, kita kan belum resmi. Aku bahkan gak bisa dibilang selingkuh, kamu sekarang kayak orang gila. Teriak-teriak di sini, nyebelin banget, ayo pergi, jangan pedulin dia. Sinting. Pergi sana, pergi. Yin Cheng, kamu itu orang yang lucu banget. Kamu itu lelucon besar. Halo, MA. Aduh, udah lama nelpon kamu. Kenapa baru angkat? Lagi sibuk apa? Aku tanya, Moyu gimana sekarang? Mau melahirkan ya? Aku nungguin cucu lo. Gimana caranya aku kasih tahu ibuku, anaknya udah nggak ada? Moyu juga ninggalin aku. Halo, aku bicara, kamu bisu ya? Terus, Moyu dulu. Beliin aku suplemen itu, kenapa sekarang nggak beli lagi? Dia maksudnya apa? Sengaja ya? Cih. Udah tahu, asalnya rendah, dasarnya pelit. Nggak ada sopan santun. Sekarang, ngobrol sama dia aja, aku merasa murah diri. Kita irit dikit, suplemen buat mama jangan dihemat. Mungkin kamu harus sedikit berkorban, buah-buahan bulan ini. Jangan beli yang terlalu mahal. Bu. Anak itu hilang. Aku beritahu kamu, kalau bukan karena dia bisa memberimu anak laki-laki, aku sudah menyuruhnya bercerai denganmu. Kamu tadi bilang apa? Bu, anak itu hilang. Moyu sekarang juga tidak mau aku lagi. Aku sekarang cuma bahan tertawaan. Bisakah kamu diam? Kamu teriak apa? Bohong siapa? Dia hampir setiap hari nempel terus padamu. Dia pergi, mau kemana? Lagi pula, dia pergi justru bagus. Aku sudah lama tidak suka dia. Ternyata, saat aku tidak percaya Moyu, saat dia bilang hal-hal itu. Perasaannya seperti ini.
Aku pantas menerimanya. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya menikahi Gao Sisi untukku. Bukankah kamu suka dia? Ibu setuju, kalian berdua bersama. Halo, katakan sesuatu. Baik, aku segera ke sana. Moyu, aku tanya kamu, kalian berdua sebenarnya bagaimana? Dia kenapa? Tanyakan sendiri padanya. Aku sudah tanya ke kantornya, katanya dia menyalahgunakan wewenang. Sudah dihentikan tugasnya. Bagaimana caramu jadi istri? Suamimu sudah kena masalah, kamu masih bisa santai begini. Kamu melahirkan? Kapan? Anaknya? Anak itu dibunuh anakmu. Oh ya, aku lupa beritahu. Dia tidak hanya menyalahgunakan wewenang, tapi juga selingkuh. Bukti perselingkuhannya segera akan diajukan juga. Kamu bilang apa? Aku bilang, anakmu Yingcheng adalah bajingan. Masalahnya dengan Sisi, jangan-jangan sudah ketahuan? Rupanya kamu sudah tahu dari dulu. Aku juga baru tahu belakangan. Lagi pula, aku sudah nasihati dia, suruh jauhi Gao Sisi itu. Jaga jarak, hidup baik-baik denganmu. Ah, laki-laki sih. Siapa yang tidak pernah salah? Benar kan? Anakmu membunuh anakku. Kamu cuma bilang, salah, lalu selesai? Suami istri, mana ada yang tidak pernah bertengkar? Sabarlah sedikit, pasti bisa lewat. Sabarlah. Aku sudah sabar dengan sikap dinginnya. Sabar dia tidak peduli. Pada anakku, tidak acuh. Sabar dengan sikap kasih dan kejam keluargamu. Lalu hasilnya, apa yang didapat? Didapat dia dengan tangannya sendiri membunuh anak di perutku 8 bulan. Kalau itu kamu, bagaimana kamu bisa sabar? Anak. Laki-laki atau perempuan? Orang macam apa ini? Anak orang sudah tiada. Masih saja nanya laki-laki atau perempuan. Moyu, aku tahu kamu sedih. Memang, itu juga. Tapi, jangan sampai Yincheng masuk penjara. Kalau dia keluar, kan ada catatan kriminal. Buat anakmu nanti juga berpengaruh. Siapa yang kasih keluarga Lawin percaya diri? Berpikir aku pasti akan simpan sampah sebagai harta? Aku kasih tahu. Seumur hidupku, aku takkan lagi lahirkan anak untuk anakmu. Kamu mau tahu, di perutku, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Itu cucu yang kamu damba-dambakan. Dia seharusnya bisa lahir sehat, putih gemuk, tumbuh besar dengan selamat. Tapi anakmu, dia abaikan permintaanku minta tolong. Dia antar Gao Sisi nonton konser. Binatang seperti ini, aku tak usir dia dengan tanganku sendiri. Cuma lihat dia masuk, sudah sangat baik hati. Tidak. Tidak mungkin. Kamu bohong. Bagaimana anakku bisa bunuh anaknya sendiri? Pokoknya, aku tak peduli. Kamu harus selamatkan anakku. Aku tak bisa biarkan anakku masuk penjara. Yincheng harus masuk penjara. Dia berhutang padaku dan anak, seumur hidup takkan bisa lunas. Moyu. Kamu ngapain? Ngapain kamu? Laki-laki jangan sembarangan sujud. Kok kamu sama perempuan? Bersujud? Xiaoyu. Aku benar-benar tahu salah. Pulang sama aku ya? Xiaoyu, aku beli lagi kereta bayi. Sama persis dengan yang kamu pilih dulu. Rumah juga sudah aku rapikan lagi. Barang-barang Gao Sisi sudah aku buang semua. Barang yang dia kasih juga sudah aku bakar. Xiaoyu, kita mulai lagi ya? Aku janji, pasti akan ganti rugi kamu dengan baik. Maafin aku ya? Oh iya. Xiaoyu, aku janji. Setiap uang yang aku hasilkan nanti, semua untukmu. Aku pasti takkan ada hubungan dengan lawan jenis. Putus total sama Gao Sisi ya? Lalu, semua pekerjaan rumah tangga nanti, aku yang kerjakan. Kamu juga tak usah kerja, mau ngapain terserah. Kalau aku buat kamu kesal, aku langsung keluar tanpa bawa apa-apa. Aku tak mau apa-apa. Yincheng, kok kamu jadi pengecut banget sih? Diam kamu. Xiaoyu. Aku benar-benar tahu salah, maafkan aku, beri aku kesempatan lagi. Jangan tinggalkan aku. Yincheng, apa kamu merasa cukup dengan minta maaf, mengakui kesalahan, tulis surat jaminan? Bisa menghapus fakta bahwa kamu membunuh orang? Aku tidak. Itu semua salah paham. Itu kecelakaan. Itu karena macet, karena badai salju. Itu karena kamu sebagai suami. Saat istri minta tolong malah diabaikan, karena kamu sebagai ayah.
Saat anak dalam kesulitan, pilih orang lain, karena kamu selalu bilang, paling benci orang yang manfaatkan jabatan. Tapi berkali-kali belain Gao Sisi. Xiao Yu, aku benar-benar tahu salah. Maafkan aku ya, sekali ini saja, maafkan aku. Kamu sebenarnya bisa selamatkan aku dan anak, tapi kamu pilih antar Gao Sisi ke konser. Aku sudah blokir Gao Sisi. Aku putus total sama dia. Sudah terlambat. Belum terlambat. Xiao Yu, aku akan ganti rugi seumur hidup. Percayalah, aku pasti. Sekarang ngomong apapun percuma. Ku beritahu Yin Cheng, sudah terlambat. Kamu kira cuma kehilangan kerja, selesai? Tidak. Tidak akan berakhir. Nona, topik ini sudah trending nomor 1. Akan dilaporkan 12 jam terus, nanti panasnya turun ditambah lagi. Yin pakai mobil dinas untuk urusan pribadi, bawa cewek ngefans. Bikin istri keguguran. Moyu, kamu gila ya? Sengaja mau hancurin aku? Kalau kamu posting, hidupku hancur. Rumah tangga kita juga hancur. Rumah? Rumah kita berdua, sejak kamu buang aku dan anakku. Ditol, nunggu mati, sudah berakhir. Yin Cheng, bukannya kamu paling peduli. Muka dan jabatanmu ini, aku akan robek semuanya, biar kamu rasakan juga. Apa itu putus asa? Halo, Nona, Gao Sisi online. Posting artikel, judulnya tentang kebenaran malam itu, aku juga korban. Dia influencer kecil, punya follower sendiri. Bikin pengaruh lumayan. Oke, aku tahu. aku mau biar kamu lihat baik-baik, saudara baikmu. Gimana nancepin kamu di tiang air. Belakangan ada yang bilang online, Yin manfaatkan hak istimewa. Antarkan aku ke konser. Untuk ini aku ingin klarifikasi dengan serius. Dari awal sampai akhir aku tidak tahu, motor itu milik kantor. Aku selalu mengira, itu motor pribadi Yin. Motor pribadi, kalau aku tahu, aku pasti tidak akan naik. Selain itu, waktu itu aku tidak tahu. Nona mau dalam bahaya, Yin bilang padaku. Nona mau hanya cari gara-gara, suruh aku abaikan saja. Soal konflik antara Yin dan Nona Mo, itu urusan rumah tangga mereka, tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak pantas terlalu banyak ikut campur. Sebenarnya aku juga korban pelecehan Yin. Jelas sekali, aku dikhianati. Gao Sisi, dia benar-benar tidak tahu terima kasih. Tidak menyangkakan, saudara yang katanya setia. Bisa saling serang satu sama lain, lucu sekali. Sayang, kalian pasti sudah lihat. Klarifikasiku sudah jelaskan? Benar-benar keterlaluan. Aku tiba-tiba terseret ke dalam masalah seperti ini. Benar-benar menyebalkan. Selain itu, Nona Mo yang menyeretku ke dalam masalah. Kamu sudah sangat merusak reputasiku. Lebih baik kamu segera minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan gunakan cara hukum untuk membela hak-hakku. Sayang, aku benar-benar tidak bohong, Yin itu. Dia terus-menerus melecehkanku, kalian harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak berbohong. Yin itu terus-menerus melecehkanku. Aku masih punya banyak bukti chat pelecehannya. Sisi, jangan hiraukan Moyu si gila itu. Dia cuma iri padamu, aku menyesal Sisi. Seandainya dulu aku langsung menikahimu. Gak bisa, siapa suruh kakak terlalu sempurna? Gao Sisi, dasar jalang. Orang yang dulu bilang Laoyin yang terbaik. Hanya menganggapmu satu-satunya saudara seumur hidup. Sekarang berbalik dengan cepat. Bukan Moyu, aku tahu salah. Bagaimana caranya kamu mau maafkan aku? Aku akan berubah. Bagaimana caranya kamu mau maafkan aku? Aku benar-benar tahu salah.
lepaskan aku. Kalian mau apa sih? Nona, silakan naik mobil. Moyu, Anak, Moyu. anak, Moyu naik mobil semahal itu ya? Dia adalah putri dari grup Mo. Apa? Dasar sampah? Kenapa tidak bilang dari dulu? Menantu yang bagus seperti itu malah kau biarkan kabur? Aduh, Xiaoyu. Kalau Gao Sisi bisa menulis artikel fitnah, pasti dia tidak hanya punya satu trik ini. Saudari-saudari, kalau ada ide, tulis di layar. Aku ingin lihat dukungan kalian. Itu Nona mau di trending, ya? Hidupnya sendiri berantakan, jadi iri lihat orang lain bahagia. Jahat banget. Jangan ditahan, sis. Nona mau benar-benar menjijikkan. Fitnah dengan cara tapi tidak mengaku. Dukung sis gak? Kasihan sis difitnah orang seperti ini. Harus tegas. Langsung serang dengan surat kuasa hukum. Terima kasih banyak, sis. Awalnya aku pikir, untuk apa perempuan menyusahkan perempuan? Kita sama-sama perempuan, aku juga tidak ingin. Terlalu kejam. Tapi dia benar-benar keterlaluan. Moyu, lawan aku? Bersiaplah dibully netizen. Kalau dia sudah tidak sabar, penuhi keinginannya. Bahan gelombang kedua bisa dirilis. Baik, Nona. Segera aku atur. Gao Sisi, Gao Sisi. Kalau kamu mau main, aku akan temani sampai akhir. Berhenti live cari simpati. Cek trending di kolom komentar. Maka leluhurmu hampir digali orang. Wanita bajingan. Maling teriak maling. Rupanya kamu si jalang kelas kakap itu. Mau menjatuhkan orang, malah sendiri yang jatuh. Kamu memang berbakat. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Ini adalah video permintaan maaf. Halo, Ibu Gao Sisi. Saya Nona Mo. Atas permintaanmu, saya minta maaf secara publik di seluruh jaringan. Seperti diketahui, kamu dan Yin Cheng adalah teman baik. Sangat dekat, sampai saat saya hamil. Sering chat larut malam, saling panggil, sayang. Sangat dekat, sampai dia mengabaikan saya yang hamil 8 bulan. Dan bayi dalam kandungan, bawa kamu ngebut di jalur darurat untuk kejar artis. Sangat dekat, sampai kalian bisa berdekatan tanpa busana. Bercumbu di ranjang bayi saya. Agar kamu tidak bilang saya memfitnah lagi, video ini sudah saya unggah ke berbagai situs. Tenang, isi video sudah saya sensor, privasimu tidak akan dilanggar. Ini tidak benar. Bayi, kau akan pergi ke surga. Tidak melihat orang-orang jahat ini, yang pasti akan masuk neraka. Tapi Mama janji padamu, pasti akan membuat mereka hidup lebih sengsara dari mati. Moyu, aku tidak akan berakhir denganmu. Tok tok tok, apa yang kau ketuk-ketuk? Dasar perempuan jalang, kau pikir bersembunyi bisa membuat semuanya beres? Yin Cheng, lepaskan. Apa urusanku? Jelas-jelas kau sendiri tidak punya kemampuan. Dikendalikan Moyu. Apa urusanmu? Anakku hilang, anakku yang 8 bulan hilang. Masa depanku, hidupku, semuanya kau hancurkan. Semua karena si manis ini, kau yang membuatku seperti ini. Halo, 110? Tolong, ada orang mau membunuhku. Yin Cheng karena memasuki rumah orang tanpa izin. Ditahan polisi, penyelidikan terhadapnya sudah dimulai. Sepertinya dia tidak akan bisa keluar, Gao Sisi. Bukti fitnah dan pencemaran nama baik sudah diserahkan ke polisi. Sekarang dia jadi tikus di jalan, semua mitra kerja segera membatalkan kerja sama dengannya. Agensinya juga segera mengeluarkan pernyataan memecatnya, sekaligus menuntut ganti rugi denda besar. Oke, tahu.
Xiao Yu, dengan melakukan ini, kau sama saja menempatkan dirimu di ujung tanduk. Apakah itu sepadan? Aku tidak pernah percaya pada membalas kejahatan dengan kebaikan. Hanya dengan mencabut 2 tumor ganas ini, aku bisa menghibur bayiku. Di alam baka. Oke, apapun yang kau lakukan, kakak akan mendukungmu. Bukankah ini Gao Sisi? Itu influencer yang mencampuri pernikahan orang lain dan memfitnah. Benar dia, rupanya seperti manusia. Tapi hatinya begitu jahat, bukan aku, kalian salah orang. Tikus di jalanan berani berkeliaran, sungguh tidak tahu malu. Dengar-dengar, dia membuat istri sah kehilangan anak, tapi sendiri pura-pura jadi korban. Sangat menjijikkan. Pergi, semuanya pergi dariku. Bawa aku kemana saja. Halo, Kak Wang, ini Sisi. Aku sedang ada masalah, bisakah kau membantuku? Kau pernah bilang akan melindungiku. Halo? Kiang, aku sekarang butuh uang. Bisakah kau pinjamkan aku sedikit uang? Kiang? Angkat teleponnya. Kenapa? Bukannya kalian bilang mau bantu aku? Sekarang aku kena masalah, kalian semua tinggalkan aku. Penipu semua, penipu. Kakak ipar, bukan, Kak Moyu, aku mohon, tolong bantu aku. Tolong bilang sesuatu, ya? Aku nggak minta banyak. Kamu cuma perlu posting di Weibo, bilang kamu udah maafin aku. Bilang kalau ini nggak ada hubungannya sama aku. Kak Moyu, sekarang nggak ada perusahaan yang mau terima aku. Perusahaan lama aku malah minta ganti rugi besar-besaran. Tuan rumah juga usir aku. Aku beneran nggak bisa hidup lagi. Oh ya? Tapi apa hubungannya sama aku? Kak Moyu, aku beneran udah tahu salah. Aku nggak seharusnya live streaming, ngomong buruk tentang kamu. Tapi kesalahanku nggak sampai harus mati, kan? Yang bunuh anak itu Lawin. Aku cuma pengen nonton konser aja. Aku bener-bener nggak pernah mau ngerusak keluarga kamu. Udah kayak gini aja, dia masih aja cari-cari alasan. Gao Sisi, kamu tahu apa itu karma? Kamu bilang kamu nggak bisa hidup lagi. Tapi apa kamu pernah mikir, anakku? Bahkan kesempatan buat hidup sekali aja nggak dapat. Semua yang kamu alami sekarang, itu cuma peluru yang kamu tembak, muter balik, dan nyangkut di kening kamu sendiri. Masih panjang umur kamu, nikmatin aja. Moyu, dasar jalang. Keadaan aku sekarang, semua gara-gara kamu. Kalau aku susah, kamu juga jangan harap enak. Mati aja lu. Bawa dia. Minggir. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Makasih. Waduh, Xiao Jinlan. Kamu gak apa-apa, nggak? Nenek, aku gak apa-apa. Tenang aja. Lihat kamu, jagain orang aja nggak bisa. Kalau ada apa-apa sama adikku, aku nggak bakal lupa sama kamu. Ini kelalaian aku. Aku janji bakal jagain kakak kelas baik-baik.
Nenek, aku beneran gak apa-apa. Untung aja ada adik kelas yang bantuin. Ini adik angkat aku. Kalau lihat silsilah, kamu harus panggil dia Nenek Mo. Maaf, Kak. Nenek emang suka kayak anak kecil gitu. Yancen kita, jangan lihat dia biasanya. Agak kaku, tapi karakternya bisa diandalkan. Lihat, dia ganteng, punya kemampuan, yang paling penting baik sama kamu. Ya ampun, kalau kamu nggak suka, ya udah, kita jadi saudari aja. Juga bagus banget. Oke, oke, oke. Saudari, selamat buka ya. Nenek, adik kelas, kalian juga datang. Nama ini bagus banget, suasana di sini. Juga diatur sangat nyaman, aku udah tahu. Saudariku pasti sukses, apapun yang dikerjain pasti berhasil. Selamat buka, ini sedikit hadiah dari nenek. Semoga usahamu lancar, rezeki melimpah. Nenek, amplop ini aku gak bisa terima. Nenek datang aja. Aku udah senang banget. Ambil aja, ini aturan, lagian. Nanti desain kamar cicit-cicit nenek. Butuh kamu. Oke. Selamat ya, kakak tingkat. Ini hadiah buka toko yang aku pilihin khusus buat kamu. Di dalamnya ada alat desain custom. Semoga kamu suka. Makasih Yancen, kamu terlalu perhatian. Aku suka banget. Suka aja udah bagus. Kakak tingkat, kalau ada apa-apa butuh bantuan, bilang aja ke aku. Entah masalah desain atau butuh orang. Aku siap. Hang. Xiao Yu, Kak, kamu juga datang. Xiao Yu, selamat buka, Kak bangga banget sama kamu. Makasih, makasih. Terima kasih banyak udah datang ke Xiao Yu Tongmeng House. Sebenarnya, buat aku ini bukan cuma kerjaan. Tapi lebih ke impian yang tersimpan dalam hati. Dulu aku penuh harap, pengen bikin kamar buat bayi. Paling aman, paling nyaman, ada lampu redup. Tempat tidur yang nyaman, sama ayunan yang bisa dengerin. Detak jantung ibu, walau bayi itu gak pernah lahir ke dunia, tapi aku percaya. Banyak orang tua yang pengen. Sembunyikan cinta di kamar kecil, ini awal mulanya. Aku bikin studio ini, semoga semua. Cinta orang tua ada tempatnya, biar bayi-bayi bisa tumbuh. Di lingkungan yang nyaman. Makasih Kak, kamu yang kasih aku keberanian buat mulai lagi. Kamu yang bilang, aku bisa bangkit kapan aja. Kejar mimpi sendiri, kalau gak ada kamu. Gak akan ada aku yang sekarang. Sama sahabatku, nenekku, makasih ya. Selalu kayak keluarga, motivasiin dan perhatiin aku. Optimisme dan kehangatanmu memberitahuku bahwa kapanpun. Memulai dari awal tidak pernah terlambat, dan masih ada Yancen. Terima kasih, kamu sudah tampil membantu ketika aku mengalami kesulitan. Terima kasih atas pengertian dan pengampunanmu. Terima kasih semuanya. Sekarang aku umumkan pembukaan usaha yang sukses. Baiklah. Tunggu sebentar. Tolong berikan ini ke Xiao Yu ya. Aku tahu kesalahanku sangat parah, aku minta maaf padanya. Dan aku juga minta maaf pada anak kita. Tapi aku tidak meminta dia memaafkanku. Aku hanya berharap dia bisa melihatnya, dan tahu kalau aku benar-benar menyadari kesalahanku. Tidak perlu, Nona besar tidak butuh ini lagi. Xiao Yu, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf.
Aku benar-benar sudah menyadari kesalahanku, maafkan aku. Sayang, ibu datang melihatmu. Sudah setahun, kamu pasti sudah menemukan ibu barumu kan? Cuma orang yang tidak jelas identitasnya, malah bikin makam. Sebuah tanah pemakaman ini harganya sama dengan satu rumah loh. Bu, diam sedikitlah, kumpulkanlah jatah kebaikan untuk dirimu sendiri. Aku sudah bilang padamu, jangan sampai kamu datang, tapi kamu tetap memaksa mau datang. Kamu paksa mau datang, nah kan, sekarang kamu sudah lihat kan? Dia sudah lama lupa kamu juga harus benar-benar menyerah saja. Cukuplah bagiku tahu kalau dia hidup dengan baik. Kamu? Aduh, lihat penampilanmu sekarang, seperti apa ini? Pekerjaan hilang, keluarga juga berantakan. Kamu baru 30-an, lihat dirimu sekarang. Seperti orang tua berusia 60 tahun, dosa apa yang aku perbuat ini? Ini semua salah Gao Sisi. Semua dia yang salah. Seharusnya kamu punya masa depan cerah, keluarga yang utuh. Karena dia, kamu sampai mengalami nasib seperti ini, keluarga hancur. Semuanya sudah hancur. Tidak. Bukan salah siapapun. Ini adalah salahku sendiri. Aku yang mendapat akibat dari perbuatanku sendiri. Aduh, karena kamu sudah datang, silakan pergi menyapa dia dong. Lagi pula dulu kalian adalah suami istri. Jangan ganggu dia lagi, seumur hidup ini, aku tidak punya hak lagi untuk muncul di hadapannya lagi. Kalau mau datang lagi nanti, selamat jalannya. Hei Xiaoxia, bos sebelah. Datang ngasih bunga lagi. Iya, hari ini dia ngasih bunga matahari. Bos berkata, hidup ini seperti bunga matahari yang tumbuh menghadap matahari, meskipun melewati badai. Masih bisa tumbuh ke arah cahaya, menuju kehidupan baru, bos. Katanya, pemilik toko bunga sebelah itu ganteng banget. Sudah, cepat sibuk lagi. Ini si imut punya siapa? Maaf, ganggu sebentar, ada lihat seekor anjing kecil pakai baju hangat merah. Bukannya kamu pemilik toko bunga sebelah? Oh ternyata kamu. Diam 1000 bahasa, cepat pikirkan sesuatu untuk dibicarakan. Yanchen, anjingnya ketemu belum? Saudari, aku tahu si kecil ini. Pasti lari ke sini. Dia ada jodoh denganmu. Nenek, kok kamu datang? Kamu bisa datang, kenapa aku nggak bisa? Kan ini tahun baru. Nenek bikin kue keranjang dan daging asap, semuanya kesukaanmu. Cucuku yang bodoh ini, nggak lebih baik dari nenek tua ini. Cuma bisa ngasih bunga, mulutnya itu. Kaku banget. Ini, pegang. Lebih baik kita berdua nikmati dunia. Ayo pergi.